Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Rabu, tanggal 5 Februari 2020. Pada hari ini saya akan bicara dengan tema Allah berfirman, jadilah. Saya ulangi, pada hari ini saya akan bicara dengan tema Allah berfirman, jadilah. Mari kita mulai. Allah berfirman, jadilah. Kita lihat Al-Quran, surat Al-Imran ayat 59. Sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah dia. Ini penjelasan saya terhadap surat Al-Imran ayat 59. Tolong disimak baik-baik. Ini keterangan dari saya. Surat Ali Imran ayat 59 ini adalah bukti nyata kebohongan Allah SWT dalam Al-Quran dengan mengatakan bahwa Allah SWT menciptakan Adam dengan berfirman, jadilah. Saya ulangi sekali lagi. Keterangan surat Ali Imran ayat 59 keterangan surat Ali Imran ayat 59 ini adalah bukti nyata kebohongan Allah SWT dalam Al-Quran dengan mengatakan bahwa Allah SWT menciptakan Adam dengan berfirman, jadilah. Di mana tertulis dalam Al-Quran di surat apa, ayat berapa, Allah SWT berfirman, jadilah pada waktu menciptakan Adam. Kalau Al-Quran tidak bisa menjawab, maka terbukti dengan nyata bahwa Allah SWT adalah pembohong dan pendusta besar, sama dengan iblis, bapa segala dusta. Di mana tertulis dalam Al-Quran di surat apa, ayat berapa, Allah SWT berfirman, jadilah pada waktu menciptakan langit. Di mana tertulis dalam Al-Quran di surat apa, ayat berapa, Allah SWT berfirman, jadilah pada waktu menciptakan bumi. Di mana tertulis dalam Al-Quran di surat apa, ayat berapa, Allah SWT berfirman, jadilah pada waktu menciptakan tumbuhan. Di mana tertulis dalam Al-Quran di surat apa, ayat berapa, Allah SWT berfirman, jadilah pada waktu menciptakan hewan. Kalau Al-Quran tidak bisa menjawab, maka terbukti dengan nyata bahwa Allah SWT adalah pembohong dan pendusta besar, sama dengan iblis, bapa segala dusta. Saya ulangi sekali lagi, kalau Al-Quran tidak bisa menjawab, maka terbukti dengan nyata bahwa Allah SWT adalah pembohong dan pendusta besar, sama dengan iblis, bapa segala dusta. Mari kita teliti bersama-sama proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Sekali lagi saya ulangi, mari kita teliti bersama-sama proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Hadis-hadis terkait penciptaan Adam, Imam Ahmad mengatakan, Yahya dan Muhammad bin Ja'far bercerita kepada kami, Auf bercerita kepadaku, dari Abu Musa, dari Nabi SAW, beliau bersabda, sungguh Allah menciptakan Adam dari suatu genggaman yang diambil dari seluruh bumi, lalu keturunan Adam muncul sepenuh bumi. Di antaranya ada yang berkulit putih, merah, hitam, dan campuran antara semua warna itu. Ada yang buruk dan ada yang baik. Ada yang berwatak lembut dan menurut. Ada pula yang berwatak keras, juga ada yang wataknya campuran di antara keduanya. Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis ini dari Haujah bin Auf, dari Kasamah bin Juhair. Aku mendengar Al-Asy'ari mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah menciptakan Adam dari suatu genggaman yang diambil dari seluruh bumi. Lalu keturunan Adam muncul sepenuh bumi. Di antaranya ada yang berkulit putih, merah, hitam, dan campuran antara semua warna itu. Ada yang berwatak lembut dan menurut, ada yang berwatak keras, juga ada yang wataknya campuran di antara keduanya. Ada yang buruk dan ada yang baik, ada yang campuran di antara keduanya. Juga diriwayatkan Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya dari hadis Auf bin Jamilah Ar-Arabi, dari Kasamah bin Juhair Al-Mazini Al-Basri, dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari dari Nabi SAW dengan matan serupa. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih.
As-Sudi meriwayatkan dari Abu Malik dan Abu Salih dari Ibnu Abbas, dari Murah dari Ibnu Mas'ud, dari sejumlah sahabat Rasulullah SAW. Mereka mengatakan Allah Azza wa Jalla mengutus Jibril ke bumi untuk mengambil sebagian tanah dari sana. Lalu bumi mengatakan, aku berlindung kepada Allah darimu jika kau menghina dan mencelaku. Jibril kembali tanpa memungut sedikit pun. Jibril berkata, ya Rab, dia bumi berlindung kepadamu, aku pun menjaganya. Allah kemudian mengutus Mikail. Bumi kembali memohon perlindungan kepada Allah darinya. Mikail pun menjaganya dan kembali. Ia lalu mengatakan seperti yang dikatakan Jibril. Allah kemudian mengutus malaikat maut. Kemudian bumi memohon perlindungan kepada Allah darinya. Malaikat maut mengatakan, aku pun berlindung kepada Allah untuk kembali tanpa menunaikan perintahnya. Malaikat maut kemudian mengambil sebagian tanah dari permukaan bumi dan ia campur menjadi satu. Ia tidak hanya memungut satu tempat, ia mengambil sebagian dari tanah putih, merah, dan hitam. Karena itulah anak keturunan Adam memiliki warna berwatak keras. Juga ada yang wataknya campuran di antara keduanya, ada yang buruk dan ada yang baik. Ada juga campuran di antara keduanya. Juga diriwayatkan Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya dari hadis Auf bin Jamilah Ar-Arabi dari Kasamah bin Juhair Al-Mazini Al-Basri dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asyari dari Nabi SAW dengan matan serupa. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. As-Sudi meriwayatkan dari Abu Malik dan Abu Salih dari Ibnu Abbas, dari Murah, dari Ibnu Mas'ud, dari sejumlah sahabat Rasulullah SAW. Mereka mengatakan Allah Azza wa Jalla mengutus Jibril ke bumi untuk mengambil sebagian tanah dari sana. Lalu bumi mengatakan, aku berlindung kepada Allah darimu jika kau menghina dan mencelaku. Jibril kembali tanpa memungut sedikit pun. Jibril berkata, ya Rab, dia bumi berlindung kepadamu, aku pun menjaganya. Allah kemudian mengutus Mikail. Bumi kembali memohon perlindungan kepada Allah darinya. Mikail pun menjaganya dan kembali. Ia lalu mengatakan seperti yang dikatakan Jibril. Allah kemudian mengutus malaikat maut. Kemudian bumi memohon perlindungan kepada Allah darinya. Malaikat maut mengatakan, aku pun berlindung kepada Allah untuk kembali tanpa menunaikan perintahnya. Malaikat maut kemudian mengambil sebagian tanah dari permukaan bumi dan ia campur menjadi satu. Ia tidak hanya memungut satu tempat, ia mengambil sebagian dari tanah putih, merah, dan hitam. Karena itulah anak keturunan Adam memiliki warna kulit berbeda-beda. Malaikat maut kemudian membawa tanah-tanah tersebut naik, lalu tanah-tanah menjadi basah hingga berubah menjadi lazib. Lazib artinya melekat satu sama lain. Setelah itu Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Surat Sad ayat 71-72. Allah kemudian menciptakan manusia Adam dengan tangannya, agar iblis tidak sombong padanya. Ia berupa jasad dari tanah selama 40 tahun dengan hitungan hari Jumat. Para malaikat kemudian melintas di hadapannya. Saat melihatnya, mereka terkejut dan iblis lebih terkejut lagi melebihi para malaikat. Suatu ketika iblis melintas di hadapan jasad itu lalu memukulnya. Jasad kemudian mengeluarkan suara seperti suara tanah kering. Itulah ketika Allah berfirman, dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Surat Ar-Rahman ayat 14. Allah kemudian berfirman, untuk satu hal aku ciptakan manusia. Iblis kemudian masuk melalui mulut Adam dan keluar dari duburnya. Setelah itu ia berkata kepada para malaikat, jangan takut kepada makhluk ini, karena Rabb kalian maha tinggi. Sementara makhluk ini berlubang di bagian tengahnya. Sungguh jika aku bisa menguasainya, pasti akan aku binasakan. Saat tiba waktu seperti yang dikehendaki Allah Azza wa Jalla untuk meniupkan roh padanya, Allah berfirman kepada para malaikat, setelah aku tiupkan sebagian roh ciptaanku padanya, sujudlah kalian semuanya. Setelah Allah meniupkan roh padanya, lalu roh masuk di kepala, ia bersin.
Lalu para malaikat mengatakan, ucapkan Alhamdulillah. Yang mengucapkan Alhamdulillah. Allah kemudian membalas, semoga Rabbmu merahmatimu. Saat roh masuk di kedua matanya, ia melihat buah-buahan surga. Saat roh masuk ke perut, ia menginginkan makanan. Ia kemudian bangun sebelum roh sampai di kedua kaki dan menghampiri buah-buahan surga dengan terburu-buru. Itulah saat Allah berfirman, manusia dijadikan bertabiat tergesa-gesa. Al-Anbiya ayat 37. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama kecuali iblis. Ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu. Surat Al-Hijr ayat 30-31. Dan seterusnya hingga akhir kisah. Bagian dari rangkaian hadis ini dikuatkan oleh beberapa hadis, meskipun sebagian besar dari kisah ini bersumber dari kisah-kisah Israiliyat. Imam Ahmad mengatakan, Abdus Samad bercerita kepada kami, Hamad bercerita kepada kami dari Sabit, dari Anas, Nabi SAW bersabda, saat Allah menciptakan Adam, Allah membiarkannya selama yang dia kehendaki. Iblis kemudian berputar mengelilinginya. Saat melihatnya memiliki rongga pada bagian dalam, iblis tahu ia adalah makhluk lemah, tak berkuasa menahan keinginan diri dan menolak bisikan jahat setan. Itu adalah hadis-hadis dan ayat Al-Quran yang berhubungan dengan proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Jadi terbukti dengan nyata bahwa Allah SWT tidak pernah berfirman, jadilah manusia pada waktu menciptakan Adam alaihissalam. Saya ulangi sekali lagi. Jadi terbukti dengan nyata bahwa Allah SWT tidak pernah berfirman, jadilah manusia pada waktu menciptakan Adam alaihissalam. Kita lihat Alkitab 1 Yohanes 2 ayat 21. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Saya ulangi lagi, bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Saya ulangi sekali lagi, bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Kita lihat Alkitab Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kita lihat Alkitab, Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan ia tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Iblis adalah bapa segala dusta. Jadi terbukti dengan nyata bahwa Allah SWT berbohong dalam Al-Quran dengan mengatakan, Allah berfirman, jadilah manusia pada waktu penciptaan Nabi Adam. Buktikan kalau Allah pernah berfirman jadilah manusia pada waktu menciptakan Adam, tertulis dalam surat apa, ayat berapa dalam Al-Quran. Salam, terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati.